Sejauh ini, The Fed masih menunjukkan sikap hawkish-nya. Bahkan ada beberapa proyeksi bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya di akhir tahun 2024. Bahkan ada juga proyeksi tidak akan ada pemangkasan suku bunga sama sekali karena melihat inflasi yang juga masih panas. Seperti apa Anda melihatnya dan sampai kapan kira-kira pasar keuangan ini akan ibaratnya digalaukan dengan keputusan The Fed? Ya. Memang menarik ya, saya sempat berbicara juga di sini di CNBC, kita sempat membahas earlier in the year bahwa tadinya memang pasar menantikan The Fed akan cut di bulan Maret gitu ya, kemudian mundur Juni, kemudian September. Dari awal saya katakan bahwa kadang-kadang teman-teman ekonomis itu kan kita selalu memprediksikan oke, The Fed akan memangkas berapa kali gitu kan. Tapi dalam sejarahnya kalau kita amati gerakan The Fed itu, mereka cenderung memang dalam ketika memangkas suku bunga itu cenderung mendadak, angle-nya, sudutnya itu cenderung tajam. Jadi kita bisa lihat kalau historically ketika mereka menaikkan suku bunga, mereka mungkin akan berhati-hati karena kalau dalam keadaan posisi melihat mengontrol inflasi gitu ya, mereka kan bisa terukur. Tapi kalau memangkas biasanya cenderung cepat dan rapid gitu ya. Oke, berarti ada potensi akan ada pemangkasan suku bunga secara surprise. Dampaknya bagi pasar keuangan seperti apa? Itu akan positif tentu saja. Cuma begini, maksud saya, poin saya adalah dalam memprediksi gerakan suku bunga cenderung memang The Fed itu kan kita bisa mengerti kenapa mereka dilematis sekarang. Karena inflasinya sangat sticky dan mungkin mereka tahan terus, wah inflasinya ini kayaknya belum turun-turun gitu ya. Tapi kalau suatu saat memang ekonominya bermasalah, mereka akan bisa bergerak cepat. Makanya sejak awal tahun saya dan teman-teman di Trimegah Aset juga berharap ini mungkin saja prediksi kita tadinya 3 kali itu tepat. Tapi cenderung terjadi di akhir tahun. Mengapa? Karena mungkin mereka menunggu dalam keadaan ekonominya benar-benar parah ya. Kita tahu kalau teman-teman ECB kelihatannya akan memangkas suku bunga. Mereka cukup firm. Tapi kalau The Fed kan mereka menunggu posisinya. Nah, bisa saja mereka gerakan dengan cepat di akhir tahun. Pertimbangannya apa saja Pak dari The Fed? Karena melihat inflasi juga masih panas, kemudian beberapa data perekonomian Amerika Serikat juga ternyata masih cukup tinggi. Betul, makanya bukan hanya inflasinya masih sticky, tapi ekonominya kok nggak masuk resesi gitu kan. Jadi dalam pandangan mereka, mereka memang tujuan mereka, objektif utamanya adalah menekan inflasi kan. Kalau memang ini kan mereka selalu walking in the tightrope ya, di tengah-tengah. Nggak boleh terlalu tight sehingga resesi, tapi juga nggak boleh terlalu loose sehingga inflasinya naik. Makanya ada beberapa pihak memproyeksikan kayaknya tahun ini akan ada soft landing juga dari The Fed, gitu ya Pak ya. Tapi kalau dari Trimegah sendiri, proyeksi Anda, The Fed akan mulai melakukan pemangkasan suku bunga acuan pada bulan atau semester berapa gitu, dan juga akan seberapa besar nih pemangkasannya? Kemungkinan besar menurut kami di kuartal keempat. Kuartal keempat. Mungkin 1-2 kali, 1 sampai 2 kali 25 basis point. Tapi itu berarti juga 50 basis point ya Pak? Ya, menurut kami itu mungkin lebih dekat ke kuartal keempat karena spasi masih banyak. Nah tentunya keputusan The Fed ini kan juga akan diikuti oleh sejumlah bank sentral lainnya termasuk dengan Indonesia. Lalu bagaimana dengan dalam negeri Bank Indonesia? Apakah juga akan diikuti dan apakah memang betul-betul era suku bunga tinggi ini akan segera berakhir di tahun ini? Saya kira yang lebih tepat untuk Bank Indonesia tentu saja Pak Peri is much more experienced than me gitu ya. Saya kira reaktif is better than proactive untuk kita. Ya. Reaktif itu maksudnya kita tunggu saja The Fed, what do they do? Karena The Fed is a bigger central bank, mereka kontrol ekonomi dunia ya, otomatis imbasnya pasti lebih besar. Kita lihat posisi mereka seperti apa, baru kita bisa mengambil sikap. Tapi kan sejauh ini Bank Indonesia kan menekankan untuk pro stability dari rupiah. Sementara rupiah kalau kita lihat trennya juga sudah cukup jauh Pak, pelemahannya sudah di 16.200 atau bahkan juga sudah cukup jauh dari asumsi makro APBN di 15.000. Nah, apakah Anda melihat bahwa kayaknya Bank Indonesia justru perlu melakukan suatu hal yang di luar dari proyeksi pasar gitu Pak? Ya, cukup kompleks. Dilematis ya, dilematis. Makanya saya bukan central banker. Thank God. Tapi ya tentu saja it's a very good question karena memang jauh dari budget. Tapi pada akhirnya adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan memang banyak. Karena sekarang rupiah sudah melemah seperti ini. Tapi jangan lupa bahwa ini gerakan dolar menguat ini bukan hanya terhadap rupiah. Kalau kita lihat dolar yen contohnya 154,
mereka sudah melemah sedemikian banyak, jauh lebih parah daripada rupiah. So we're not alone on this, right? Jadi faktor-faktornya banyak, dan tentu saja partner dagang kita bukan hanya US dollar. Memang kita sebagai pemain domestik cenderung panik ketika melihat US dollar. Tapi yang harus kita lihat adalah sebenarnya basket currency kan. Dan kita partner dagang kita bukan hanya Amerika memang, banyak sekali negara-negara lainnya. Jadi saya kira masih terukur sebenarnya pelemahan kita ya, karena terus terang bukan hanya jadi story-nya adalah bukan rupiah melemah saja, tapi US dollar yang menguat terhadap semuanya. Mata uang utama lainnya. Betul. Oke, Pak Antoni, kalau misalkan The Fed diproyeksi baru akan melakukan pemangkasan di semester kedua, apakah artinya larinya aset-aset ke luar negeri atau net foreign sale ini artinya masih akan terus berlanjut? Dan bagaimana nanti proyeksi Anda terkait dengan inflow yang akan mulai masuk di kuartal keempat nanti? Ya, saya kira kalau keadaannya status quo, jadi The Fed masih maintain seperti ini, kemudian gonjang-ganjing geopolitikal masih terus berlanjut, saya kira memang outflow dari Indonesia akan terus berlanjut ya. Tapi mungkin sebagian besar sudah terjadi, karena biasanya tuh gerakan-gerakan besar terjadi di awal-awal. Cenderungnya tinggal mereka mungkin marginal positioning yang mereka punya sekarang. Sudah di price in juga artinya Pak ya? Betul, sudah di price in. Saya dan teman-teman terima kasih jauh lebih bullish untuk semester kedua. Sebenarnya paruh kedua di tahun 2024 ini, karena kita ada pilkada, kemudian juga kita harapkan geopolitical situation ini it doesn't get worse ya. Kelihatannya kalau saya lihat dari Iran dan Israel so far ya, saya juga baca berita seperti Sasa juga baca berita, kelihatannya sih tidak ada intensi besar di mana mereka mau engage frontal war gitu ya. Mudah-mudahan itu jangan sampai lah.